Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali saya Meladia Rahma hari ini kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Seperti biasa tidak sendiri, sudah hadir bersama saya ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini A? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, hari ini Ustadz Hilman Fauzi akan menjawab berbagai pertanyaan dari para pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, langsung Hilman kita ke pertanyaan pertama. Iya. Ini sudah ada pertanyaan dari Bapak Ernadi ya di Merauke. Kita akan bacakan bersama-sama. Ustadz, mohon pencerahannya. Apakah diperbolehkan dan dianjurkan melakukan taubat setiap hari? Tafadhol. Jadi ini kaitannya terkait taubat ya. Taubat. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Masya Allah, terima kasih Pak Ernaldi tadi ya. Iya, di Merauke. Di Merauke. Masya Allah, berarti ujung timur ya. tayangan kita udah sampai ke Merauke. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita yang terus mengalir pahalanya bagi siapapun. Kameramen, tim produksi, dan termasuk juga pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Ini amin paling serius sih. Amin. Baik, terkait dengan taubat. Apakah kita harus melakukan taubat setiap hari? Iya. Bahkan bukan setiap hari, setiap saat. Okay. Maka Allah itu mencintai orang yang senantiasa bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang at-tawwabin. Itu ada tasdidnya. Berarti sesuatu yang diulang-ulang dalam taubatnya. Kenapa taubatnya berkali-kali? Sebagaimana dosanya pun berkali-kali. Maka sebanyak apa kita berbuat dosa, sebanyak itulah kita juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu taubat? Taubat itu artinya kembali, taba yatubu, taubat kembali kepada Allah. Maka orang yang kembali kepada Allah, bagaimana agar taubatnya diterima atau apa ciri taubatnya diterima? Ada 3 kata para ulama. 1, menyesal dengan dosa yang pernah dia lakukan. 2, berhenti melakukan dosa yang pernah dia lakukan. Dan yang ketiga, berjanji untuk tidak melakukan dosa itu dan mengisinya dengan kebaikan di waktu yang akan datang. Ini 3 kata kunci, menyesal, berhenti, berjanji. Kalau sudah masuk kategori itu, maka taubatan nasuha. Nah, pertanyaannya, kita kan manusia biasa, kita udah taubat, besok dosa lagi, udah taubat, tergelincir lagi. Ya. Maka ya taubat lagi. Tapi ingat, jangan sampai engkau menyepelekan. Karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafar, Maha Ghafur. Kemudian engkau menjadi meremehkan dosa. Hati-hati. Kalau begitu berarti engkau mempermainkan tentang apa yang kau lakukan dalam hidup ini. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kan Allah Maha Pengampun, udah bikin dosa aja sekarang. Besok kan minta ampun lagi. Jangan. Justru Allah memberikan kamu kesempatan hidup. Allah berikan kesempatanmu untuk menyelesaikan keburukan. Dan Allah berikan kesempatanmu menyiapkan bekal-bekal terbaik di waktu yang akan datang. Makanya kata guru saya, kalau sampai hari ini engkau masih diberikan kesempatan hidup sama Allah, ingat 2 hal. Ingat 2 hal. Yang pertama, karena Allah tahu dosamu banyak. Sehingga Allah berikan kesempatan kamu usia, agar di sisa usiamu engkau minta ampun, bertaubat kepada Allah. Atau yang kedua, karena Allah tahu amal kamu masih sedikit. Maka Allah berikan kesempatan usia kepadamu agar kamu memperbanyak bekal amal sebelum kamu kembali kepada Allah. Maka pertanyaannya, sangat diperbolehkan, dianjurkan setiap saat untuk kita setiap saat bertaubat. Yang paling sederhana apa? Istighfar. Di waktu-waktu kita, misalnya di sela-sela kesibukan kita ya Hilman. Iya. Jadi memang kita harus terus menghadirkan istighfar dalam diri kita. Dan harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Dan itu paling minimal. Belum lagi sholat. Jadi ternyata sholat itu diibaratkan seperti halnya kita, mohon izin ya,
ada kotoran di tubuh kita, kita mandi gitu. Maka sholat itu adalah cara kita membersihkan kotoran-kotoran kita. 5 kali Allah berikan kesempatan yang wajib. Kenapa? Karena Allah tahu manusia punya potensi berbuat salah. Maka sesering itu juga kita menghadap kepada Allah agar dibersihkan dosanya. Nah ini yang mungkin masih jadi orang juga bertanya. Nah metode taubat sendiri Ahilman, apakah cukup dengan, iya memang dari 3 poin itu ya. Tapi bentuknya, apakah cukup dengan istighfar saja, ataukah misalnya kita perlu juga sholat sunnah misalnya? Sholat sunnah taubat. Sunnah taubat. Memang ada para ulama yang menyebutkan ada sholat sunnah taubat. Artinya untuk mengakui dan menyesali bahwa apa yang terjadi waktu itu dengan dosa kita, kita sesali dan kita berhenti dengan saat itu. Ya, walaupun juga nanti ada pendapat yang lain bahwa dengan sholat 5 waktu pun juga itu adalah bagian daripada taubat kita gitu, untuk membersihkan dosa-dosa kita. Yang jelas adalah bagaimana kita menyesal dengan dosa, bagaimana kita berjanji untuk memperbaiki diri dan berhenti menyelesaikan itu semua. Dan itu memang harus dibarengi dengan keseriusan. Keseriusan. Maka ya istighfar itu menjadi satu kekuatan yang nyata gitu untuk kita selalu hadirkan. Ya Nabi tidak pernah kurang dari 100 kali. Ya. Jadi kalau kita berbuat dosa, Allah tandain satu nuqtah hitam di tubuh kita, maka setiap kita baca istighfar, maka Allah hapuskan noda hitam itu. Dosa lagi, titik lagi, dihapuskan lagi dengan istighfar. Maka teruslah beristighfar. Itu tadi menarik bahwa Ahilman bilang jangan kemudian menyepelekan dosa, ya kan? Tapi di sisi lain mungkin ada orang yang di luar kontrolnya ya, terjerembab lagi, tergelincir lagi. Dan saya tuh kadang berpikir begini, di dunia ini kan memang gak ada orang yang kemudian bersih ya. Pasti. Sesoleh-solehnya seseorang pun pasti pernah melakukan. Tapi ketika misalnya dia ketika tahu dia salah, dia repent lagi, dia taubat terus gitu. Itu justru level ketakwaannya itu meningkat ya. Bahkan dia naik level. Jadi orang yang dicintai Allah. Jadi kalau kita udah terjelembab dalam dosa, kita bertobat nih. Dosa lagi, taubat lagi, terus begitu. Maka saat perpindahan dia dari perbuat dosa ke taubat, itu mengundang cintanya Allah. Maka ada istilah yang menyebutkan begini, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat, daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Jadi kita pendosa dan mengakui kita banyak dosa, itu lebih dicintai Allah daripada kita orang soleh sedangkan kita merasa tidak punya salah. Makanya mohon maaf, kesombongan pada diri seseorang yang merasa soleh dengan kehinaan yang dirasakan oleh orang yang berbuat dosa, Allah lebih cintai kehinaan orang yang berbuat dosa dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah tuh pendosa ini lebih mulia ya. Iya, kalau dia karena bertobat. Dia bertobat ya. Jadi maka nanti ada 4 dosa orang yang punya dosa. 4 dosa orang yang punya dosa. Selain dosanya tentunya. 1, merasa tidak punya dosa. Jadi merasa tidak punya dosa itu adalah ya dosa gitu. Kemudian yang kedua, sibuk dengan dosa orang lain. Sampai dia lupa dengan dosa dirinya sendiri. Terus yang ketiga, tidak mau bertobat dari dosa. Udah tahu salah tapi nggak mau bertobat. Dan yang keempat, putus asa dengan ampunan Allah. Masya Allah. Maka hati-hati, izin ya, siapapun di antara kita yang pernah tenggelam dalam salah, dalam dosa, jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Karena sebanyak apapun dosamu, ampunan Allah lebih luas dibanding dosa-dosa kita. Maka bertobatlah sungguh-sungguh kepada Allah. Dan ingat, di antara seorang hamba itu dirahmati oleh Allah apa? Fursatut taubah. Dia diberikan kesempatan untuk bertobat. Aduh, Masya Allah. Ahilman ini menarik sekali. Semoga tadi Pak Ernadi bisa mendapatkan pencerahan ya. Puas dengan jawabannya Ahilman. Ahilman, kita harus jeda dulu. Tapi masih ada pertanyaan yang juga mungkin kita bisa bacakan ya. Nanti dijawabnya di segmen berikutnya. Ini dari salah satu pemirsa Gapai Kemuliaan. Ustadz, bagaimana kita harus bersikap apabila ada teman yang berbuat korupsi dengan dalih nanti tinggal taubat saja, toh akan diampuni oleh Allah, sehingga tidak perlu takut untuk berbuat seperti itu. Nah ini salah kaprah nih ya. Salah kaprah ini. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Ini masih inline ya dengan urusan taubat ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan sudah kembali sesaat lagi.